Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Maha Kasih, di pagi yang indah ini kami bersepakat untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai perenungan kami dan kebenaran di dalam iman percaya kami. Kiranya Roh Kudus bertahta di dalam hati kami sehingga leluasa bekerja untuk memberkati kami. Amin. Firman Tuhan sebagai perenungan kita di pagi hari yang indah ini diambil dari kitab Amsal pasal 26 ayat 21. Begini firman Tuhan. Seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api, demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita hari ini kita beri judul pertengkaran versus perdamaian. Seperti kita ketahui bahwa kitab Amsal bertujuan memberikan pengertian dan didikan untuk kita berhikmat. Dalam hal ini pertengkaran ataupun perbantahan termasuk hal yang dihindarkan oleh orang-orang yang percaya, sebab banyak hal-hal buruk yang dihasilkan akibat dari pertengkaran. Di antaranya adalah orang yang suka bertengkar akan menimbulkan banyak persoalan bagi orang lain. Demikian juga bagi dirinya. Lalu selanjutnya, orang yang suka bertengkar akan dihindari oleh orang lain karena tahu akibat buruknya. Dan yang ketiga, orang yang suka bertengkar adalah orang yang tidak dewasa di dalam iman. Dia masih mengandalkan dirinya sendiri. Dia hidup menurut daging, bukan menurut roh. Saudaraku, kita tahu bahwa arang yang membara dapat berfungsi dengan baik, menghasilkan makanan yang nikmat ketika kita mengolah dengan baik. Dalam hal ini tentunya sangat berguna. Namun akan lain persoalannya jika kita menjadi penyulut untuk suatu kedamaian menjadi pertengkaran ataupun perselisihan. Sebab itu berhati-hatilah mempergunakan lidah agar tidak menjadi fitnah dan akan menimbulkan pertengkaran, bahkan merugikan banyak orang. Belajar dari sebuah kejadian yang terjadi di Boston, Amerika Serikat, rutin dilakukan pertandingan baseball yang menghadirkan pemain yang dari berbagai kota. Namun pertandingan kali ini sangat bersejarah sebab terjadi pertengkaran antara seorang pemain Boston dengan pemain dari lawannya. Dalam beberapa menit semua pemain dari kedua tim terlibat dalam perkelahian. Tak lama kemudian konflik itu menjalar ke tribun sehingga keadaan kian memburuk. Seseorang melemparkan api ke tribun dan seluruh stadion bisbol tersebut terbakar. Api tersebut bahkan kemudian menjalar ke 107 bangunan lain di Boston. Saudaraku, betapa mengerikan akibat kemarahan yang tidak terkendali. Hanya karena pertengkaran dua orang pemain bisa membakar penonton, melibatkan penonton menjadi marah dan akhirnya membuat kejadian yang sangat mengerikan. Betapa banyaknya kerugian yang dialami oleh kota tersebut karena kebakaran itu tidak bisa dihindari. Banyak orang-orang yang merasakan akibat pertengkaran yang disebabkan kedua orang tersebut, sehingga tidak ada lagi sukacita, yang ada adalah malah petaka. Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Amsal 26 ayat 21 mengingatkan kita bahwa orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Betapa sulitnya menarik kembali kata-kata bernada marah. Tanpa sadar kita sudah menyinggung hati orang lain, sehingga akan menimbulkan dendam bagi orang yang bersangkutan. Sifat seperti inilah yang dialami manusia setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kitab Amsal menyikapi hal buruk yang terjadi dari pertengkaran yang tidak menghasilkan kedamaian. Saudaraku, ketahuilah bahwa Allah mengasihi kita. Tuhan Allah ingin umatnya menjauhi segala bentuk fitnah yang menghasilkan pertengkaran, perselisihan, dan perbantahan. Seperti kejadian yang di atas tadi, pelajaran yang dapat kita ambil adalah jangan cepat terpancing dengan kemarahan, namun ajak berbicara tenang dan selesaikan saat itu juga. Berusahalah menjadi pendamai, bukan penyulut kemarahan. Jangan mau menjadi orang yang ikut ambil bagian dalam pertengkaran itu, agar pertengkaran itu pun, perbantahan itu pun tidak menjadi besar. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudaraku, iblis senang kalau umat manusia berada dalam ketidaknyamanan, suka bertengkar, berbantahan, marah, dendam, karena itulah rencana awal iblis, yakni menghancurkan manusia dan menghancurkan misi penyelamatan Allah lewat kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Dengan imannya, pengharapannya, orang percaya diuji untuk tetap teguh. Oleh karena itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hiduplah menurut roh, bukan menurut daging. Biarlah kehidupan kita dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Biarlah kehidupan kita dipenuhi oleh shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan. Biarlah kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan Yesuslah yang ditinggikan. Jauhilah pertengkaran, jauhilah perbantahan. Mari kita hidup senantiasa untuk memuliakan Tuhan, karena untuk itulah kita dipanggil oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk tidak menjadi orang yang suka bertengkar, orang yang suka berbantahan, orang yang suka di dalam perselisihan. Kiranya Tuhan menenangkan roh kami, sehingga kami hidup di dalam kedamaian Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati kami di masa-masa sulit pada pandemi COVID-19 ini, sehingga kami Tuhan boleh melalui masa sulit ini dengan sukacita yang dari Tuhan Yesus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.